Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Adik-adik senang sekali pada hari Minggu yang indah ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik apa kabar? Sehat-sehat semua? Oke, kita akan segera mulai ibadah kita. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitab dan kidung cerianya? Sudah? Kalau sudah, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 361 Hari Minggu, Hari yang Mulia. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, kita akan berdoa. Lipatkan tangan, tutup mata, tunduk kepalanya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena pada pagi hari yang indah ini kami boleh bertemu kembali dengan teman-teman kami, dengan kakak layan kami melalui ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus kepada kami sepanjang minggu yang sudah lewat. Dan saat ini kami datang kepadamu, kami mau bernyanyi, memuji namamu, serta mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ibadah pada hari ini, kami mohon supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur 108, Mazmur 108 ayat 2 sampai dengan 5. Mazmur 108 ayat 2 sampai dengan 5, kita baca bersama-sama. Sudah? Yuk, 1, 2, 3. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Adik-adik, kita akan bernyanyi kembali sebelum kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 140, firman-Mu pelita 1 ayat lagi. Kita nyanyi bersama-sama ya. Yuk. Dan sebagai suluh pada jalanku, firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku, firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab.
Tunduk kepala, lipatkan tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak. Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, dan berkatilah kakak-kakak layan kami yang akan membawakan cerita dari Alkitab. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk anak TK akan dibawakan oleh Kak Amanda. Untuk anak kecil akan dibawakan oleh Kak Vivi. Dan untuk anak tanggung akan dibawakan oleh Kak Carla. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab dari kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 yang akan dibacakan oleh teman kita Emily. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Terima kasih Emily yang sudah membacakan Alkitab untuk kita semuanya. Adik-adik, mari kita lihat dari pembacaan kita tadi pada ayat yang kedua. Kak Vivi bacakan lagi ya. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Di sini ada kata Anak-Nya, nyanya huruf besar. Siapa itu? Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, adik-adik pasti sudah sering sekali melihat ada seorang bayi di dalam palungan. Ya. Seorang bayi di dalam palungan. Siapa namanya? Yesus. Benar sekali. Namanya Yesus. Yesus lahir ke dunia. Dan sangat sederhana sekali tuh. Tuhan Yesus lahirnya di palungan, yaitu di tempat makanan binatang-binatang. Adik-adik, dari seorang bayi yang mungil, makin hari Tuhan Yesus makin bertumbuh, menjadi besar, menjadi dewasa. Dan Tuhan Yesus juga sangat mengasihi anak-anak. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak juga. Selain itu, Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Tuhan Yesus itu berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Mungkin adik-adik masih ingat ya, pernah dengar cerita seorang lumpuh yang diturunkan sama temannya lewat atas atap
yang dibolongin. Untuk apa? Untuk berjumpa, karena di dalam ruangan itu ada Tuhan Yesus. Jadi orang lumpuh itu diturunkan dari atas atap supaya Tuhan Yesus sembuhkan. Dan orang lumpuh itu juga sembuh. Dan juga ada orang kusta, orang yang sakit kusta, bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan bisa nggak sembuhkan saya? Tuhan bilang, asal kamu percaya. Dan Tuhan Yesus menjamah orang kusta itu, dan orang kusta itu menjadi sembuh. Adik-adik, tadi kita sudah melihat bagaimana hebatnya kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Banyak orang sakit yang dibawa. Tuhan Yesus begitu mengasihi umat manusia, begitu baik ya. Tetapi banyak sekali orang-orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Mereka berencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Mereka membawa Tuhan Yesus. Mereka mengolok-olokkan dan berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Tuhan Yesus tidak membalas. Tuhan Yesus juga tidak membela diri. Tetapi Tuhan Yesus patuh. Tuhan Yesus tetap diam, menjalani apa yang harus ia jalani, penderitaannya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dosa manusia, yaitu dengan mati di kayu salib. Tuhan Yesus sampai pada matinya sangat patuh, tidak pernah melawan, tidak pernah membela diri, tidak pernah. Malah Tuhan Yesus di atas kayu salib bilang, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, setelah Tuhan Yesus disalib, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Orang-orang bertanya, lah kubur Yesus kok kosong? Kemana? Tuhan Yesus dicuri orang ya? Oh tidak, Tuhan Yesus bukan dicuri orang, tetapi Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit dan hidup, Tuhan Yesus juga masih berada di dunia. Dan setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Kita pernah ingat ya lagunya yang berkereta awan putih. Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, ingat lagunya berkereta awan putih. Nah, adik-adik, tadi di kitab Ibrani kita juga sudah baca bahwa Tuhan Yesus itu jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi Tuhan Yesus hidup, naik ke surga, menjadi Tuhan atas dunia ini. Nah, ingat ya cerita minggu lalu. Siapa yang hadir? Kakak siapa yang cerita minggu lalu? Masih ingat? Kakak Linda. Kakak Linda mengajarkan pesan dari Nabi Hosea untuk bangsa Israel untuk taat menyembah kepada Tuhan. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang taat, dan minggu ini kita mencontoh teladan daripada Tuhan Yesus yang patuh. Patuh. Apa itu patuh, adik-adik? Yang kayak gimana sih Kak patuh itu? Nah, adik-adik ingat nggak? Tadi kan sebelum baca Alkitab,
Kak Vivi kan ajak nyanyi kan? Nyanyinya lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Lipatlah tangan, tutuplah mata. Nah, adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata enggak? Misalnya nih contoh, ada adik-adik yang waktu kita berdoa tadi enggak lipat tangan, enggak tutup mata, malah sambil orang berdoa, adik-adik itu tendang-tendang kaki kakaknya yang di samping, main-main, main handphone. Itu patuh atau tidak? Tidak. Itu adalah contoh ketidakpatuhan. Disuruhnya lipat tangan, tutup mata, tapi adik-adik malah buka mata, orang berdoa, adik-adik main handphone. Nah, itu namanya tidak patuh. Kalau yang patuh yang gimana, Kak? Yang patuh ya lipat tangan. Ya Kakak Vivi bilang suruh lipat tangan, tutup mata. Ya saya, adik-adik juga semuanya lipat tangan dan tutup mata. Itu namanya patuh. Kemudian misalnya lagi dipanggil, Emily, tolong mama nih buang sampah ya Emily. Mama lagi masak nih, sibuk di dapur. Emily jawab, iya ma, bener nih sampahnya diambil kantong plastiknya. Tapi dibuangnya di mana? Dibuangnya di selokan, buangnya ke got. Itu patuh nggak adik-adik? Tidak. Karena apa? Karena kita selalu diajarkan membuang sampah harus pada tempatnya. Tempatnya di mana? Di tong sampah. Nah, kalau kita buangnya di selokan, di got, itu namanya kita tidak patuh, ya. Nah, itu contoh-contoh. Nah, adik-adik nanti bisa lihat-lihat sendiri saya udah patuh apa belum ya, Kak. Waktu itu Mama bilang, Kenneth, ayo bangun jam 8. Ibu guru sudah akan mulai sekolah online. Tapi misalnya Kenneth bilang, iya, ntar Mei, lagi tidur, ntar. Itu patuh? Tidak. Bagaimana menjadi anak yang patuh? Misalnya Mama bilang, bangun jam 8, sekolah online sudah mau mulai. Iya Ma, bangun cepat-cepat, mandi, siap, pakai baju. Di depan handphone sekolah. Itu menjadi anak yang patuh. Nah, Tuhan Yesus memberi contoh kita bagaimana menjadi patuh, dan kita semuanya mengikuti teladan yang Tuhan Yesus ajarkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Ingat ya, minggu lalu kita diajarkan taat. Minggu ini kita diajarkan patuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Kak Amanda, terima kasih Kak Vivi, terima kasih Kak Carla. Nah, sekarang sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa adik-adik titipkan kepada papa dan mama untuk nanti disetorkan ke rekening gereja yang tertulis di bawah ini, atau langsung dibawa ke kantor gereja. Ya, yuk adik-adik, sebelum kita akan menutup ibadah kita dan kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Adik-adik boleh berdiri. Kita bernyanyi Kidung Ceria 301 ayat 1 dan 2. Ku ingin berperangai. Yuk. Lemah
Adik-adik, kita akan selesai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik tetap semangat. Yang sekolah online tetap rajin belajar, tetap semangat mengikuti sekolah online, dan tetap menjadi yang terbaik untuk Tuhan kita. Baik adik-adik, kita akan tutup dengan doa. Yuk mari kita tunduk kepala, lipatkan tangan, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan cerita dari Alkitab, juga kami sudah memberikan persembahan. Terima kasih untuk firman yang sudah dibawakan oleh kakak-kakak semua. Dan berkatilah juga persembahan kami agar bisa dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua dalam pelajaran kami, walaupun kami masih belajar secara online. Tuhan tolong kami supaya ketika kami mendengarkan pelajaran dari guru kami boleh mengerti, dan ketika nanti Tuhan kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan Yesus, berkatilah juga Papa, Mama, serta seluruh keluarga kami. Berikanlah kami kesehatan, jauhkan Tuhan kami dari sakit penyakit, dan berkatilah kami dimanapun kami berada. Penyertaan Tuhan selalu ada untuk kami. Tuhan Yesus, berkatilah pemerintah kami ketika pemerintah kami sedang berusaha untuk mencari vaksin bagi penyakit COVID. Tolonglah pemerintah kami agar vaksin itu boleh segera terrealisasi Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan vaksin dan kami boleh beraktivitas kembali seperti dulu. Tolonglah kami, tolonglah pemerintah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus menyertai adik-adik semua dimanapun adik-adik berada. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah pada hari Minggu ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap kuat berdoa, dan tetap rajin belajar. Ya, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.